Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu Ustadz sudah nggak ada. Itu perasaan Nabi paling drop. Langsung bingung. Kayak mendadak dunia tuh kosong nih. Kayak gitu rupanya rasanya kehilangan ibu. Kayak gitu rupanya kehilangan orang tua yang dicintai. Siapapun yang pernah punya ibu, dari situ Abi bisa bilang jangan main-main dengan cinta seorang ibu pada anaknya. Drop banget nih, ya Allah, badan Nabi tuh lemas rasanya. Gak kuat, kayak gak ada tenaga. Begitu ngelihat semua satu alat-alat dicopot, dilepas satu-satu, sondenya dilepas. Kalau tadi Abi bilang salah satu momen Abi paling ngerasa jatuh dalam hidup adalah waktu Abi ngeliat mama tergeletak di rumah sakit dalam kondisi udah nggak bisa ngomong dan badan separuh udah lemes. Masa-masa setelah itu kan juga bukan masa yang mudah ya Bi ya. Karena ternyata tadinya kita pikir mama insya Allah paling 2 bulan udah sembuh. Karena toh ini bukan pertama kali mama masuk rumah sakit. Insya Allah dengan terapi-terapi akan sehat lagi. Tapi ternyata 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kita jalani, kondisinya belum membaik ya Bi. Alhamdulillah udah bisa ngomong lagi, tapi mama memang harus ada di kursi roda 24 jam dan sudah harus ditemani 24 jam, gak bisa melakukan aktivitas sendiri lagi. Apa perasaan yang Abi rasa waktu pertama kali Abi ngelihat mama ada di tempat tidur di rumah sakit di Bandung waktu itu, ketika kita baru nyampe Bandung waktu mama stroke pertama kali? Drop mental Abi ini. Drop banget. Karena Abi tahu perjalanan hidup mama itu gak mudah. Menikah dengan bapak, pisah kondisi yang tidak ideal, tidak baik. Kemudian bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia. Lebih dari 10 tahun jadi pembantu rumah tangga. Gak pernah ketemu sama anaknya. Gak pernah pulang dengan waktu yang panjang karena dia pembantu rumah tangga orang. Juga ngurusin TKI di sana. Sampai akhirnya mama itu punya usaha, menikah lagi dengan orang Malaysia, dan tidak mendapatkan keturunan dari pernikahan itu. Bukan hanya itu, gak lama juga ternyata, cuma sekitar 10 atau 15 tahun menikah, kemudian harus pisah lagi, dengan kondisi yang juga tidak ideal pisahnya. Karena bapak tiri yang di Malaysia menginginkan dapat anak, sementara mama waktu itu usia sudah hampir 55 lebih. Nggak mungkin ada lahir anak dari rahimnya. Sementara bapak tiri yang di Malaysia mungkin jalan keluarnya adalah menikah lagi dengan tidak menceraikan mama. Dan mama memilih untuk tidak sama sekali. Karena sudah pernah merasa sakit ketika bersama bapak. Ini aja udah buat Abi tuh drop sebagai anak laki-laki yang harus menjaga ibu, menjadi tulang punggung keluarga. Ditambah kedua kali Abi drop lagi saat kemudian suami mama meninggalkan mama untuk kedua kalinya, dan peristiwa meninggalkannya juga penuh dengan drama. Dan Abi melihat langsung bagaimana drama itu terjadi setiap hari, cukup menghancurkan perasaan hatinya. Ditambah lagi pulang ke Indonesia, anak laki-lakinya ini belum pernah bisa diharapkan, rumahnya masih ngontrak, ekonominya masih susah, belum bisa beri apa-apa. Kemudian akhirnya beraneka ragam masalah masuk ke mama, sehingga kemudian menyebabkan mentalnya makin drop, dan akhirnya qadarullah mama sakit. Itu Abi kayak wah, sampai waktu dapat penjelasan dari dokter tuh Abi tanya, dokter, ibu saya stroke. Iya pak, sabar ya pak. Ini pak, ditunjukkan gambarnya itu di otak mama itu.
ada satu bagian otak mama itu yang sarafnya itu pecah gitu. Sehingga tidak bisa lagi berfungsi, dan ini nggak bisa dilakukan apa-apa kecuali memang ya sudah menerima stroke sebelah kiri. Abi ingat nih, Abi waktu itu nangis banget ketika Abi bilang sama mama, "Ma, gerakin tangannya, Ma. Ayo, Ma. Bisa, Ma. Bisa, Ma." Nggak bisa. "Ayo, Ma. Mama bisa. Mama bisa. Gerakin, Ma. Ma, gerakin, Ma." Itu rasanya, ya Allah, Abi bilang, "Ya Allah, kalau aku punya apa yang aku punya, aku bisa keluarkan semua untuk bisa buat mamaku bergerak." Nggak bisa. "Ayo, Ma. Gerak, Ma." Nggak bisa. Gerak. Kakinya, Ma. Tendang, Ma. Ingat kali Abi gini gerak-gerakin kaki mama itu. "Ayo, tendang, Ma. Tendang. Lawan, Ma. Lawan. Tendang, tendang." Motivasi. Nggak bisa. Sampai akhirnya pernah Abi ingat banget mama marah sama Abi. Mama bilang, "Kau ini nggak ngerasakan rasa orang. Kau kira mama ini main-main?" "Bukan, Ma. Bukan main-main, Ma. Adi nggak mau lihat mama ini sakit, nggak bisa ngeliat." Marah mama, marah-marah waktu itu, ingat banget. Drop Abi kepikiran, bingung banget. Mana mama sakit, mana ekonomi kita belum membaik, ditambah juga Umi lagi hamil. Itu kan bersamaan tuh, deketan kan, antara Sajat lahir, ya kan, baru kemudian mama sakit kan gitu. Berarti kan Sajat tuh masih bayi kan, kalau masih bayi kalau seingat Abi itu. Itu yang Abi tuh, ya Allah, mana ekonomi gak stabil, mana mama sakit, bahkan stroke, gak bisa membahagiakan mama. Tapi ada satu hal yang Abi bisa ceritakan tuh, gak tahu kenapa Allah berikan kesedihan, tapi Allah berikan ketenangan gitu. Kenapa tenang? Ya gak tahu, pokoknya tenang ada Allah gitu. Pokoknya yakin tenang ada Allah. Alhamdulillah, biaya berobat mama, biaya pampersnya, bahkan karena Abi gak bisa nemanin mama 24 jam, Umi juga sama, bisa sekali-kali karena rumah kita hanya sekedar 3 rumah, 4 rumah dari rumah kita. Umi juga nggak bisa 24 jam. Dan mama nggak mau tinggal serumah sama kita, karena mama itu terganggu tidurnya karena kita masih punya anak kecil. Dan itu pandemi lagi. Bisa kebayang di situ pandemi, ya kan? Di situ kemudian punya anak kecil, Sajat itu masih umur 1-2 tahun. Di situ juga ekonomi belum stabil, maka kondisinya harus pisah rumah. Nah, pisah rumah itu kan berarti harus sewa rumah. Pisah rumah itu kan berarti harus ada perabot. Pisah rumah itu kan berarti harus pembantu. Pisah rumah itu kan berarti harus ada fasilitas untuk mama nyaman. Tapi Masya Allah anehnya, pisah rumah itu, tapi alhamdulillah rezekinya ada. Untuk biaya pembantu ada. Mama itu waktu sakit stroke, Abi ingat banget, pampersnya satu hari itu bisa sampai 5 sampai 10 pampers per hari. Sehari itu 5 sampai 10. Sering kali. Jadi kalau oleh-oleh ke supermarket tuh ya pampers itu. Ya beli pampers. Itu kalau misalnya pembalut ya. Itu kalau misalnya 5 atau 10, katakan 10 per hari, berarti kan sebulan itu 300 pieces. Itu harus ada. Belum obat. Abi ingat banget, mama itu sampai minum obat tuh sampai diplastikin saking banyaknya. Sembuh sakit ginjalnya, kena mahnya karena kebanyakan obat. Diobati mahnya, kena ginjalnya. Diobati ginjal, kena mahnya, gula darahnya naik. Disuntik sama Umi, ingat banget Umi disuntiin. Yuk suntiin mama yuk, ya diingatin suntik insulin tiap hari. Abi itu drop banget nih, nggak kuat bang. Kenapa? Karena udahlah mental Abi drop, mental mama ditambah drop. Ditambah juga ini kondisi ekonomi itu lagi nggak bagus-bagusnya. Jadi ini kondisi yang berat banget dalam hidup Abi itu, diuji dengan ekonomi di fase pernikahan kita awal-awal, itu nggak ada apa-apanya. Ternyata fase yang paling berat dalam mental Abi itu adalah fase pada saat mama sakit. Dampaknya apa? Mama itu gampang marah. Gampang baper. Nggak ditelepon aja marah. WA, ya Allah, lambat semoga balas, Allah juga marah. Lambat balas marah. Dan kalau udah, kan karena nggak bisa ngetik lagi 2 gini, jadi ngetiknya voice 1 note. Tapi susah, jadi pakai voice note. Itu kalau udah pakai voice note, marah-marah, kerjanya pokoknya semua salah. Abi datang salah, bawa makanan salah, nggak bawa makanan salah, nggak nelfon salah. Jadi Abi bener aja salah, apalagi Abi salah. Jadi Abi tuh bingung nih, udahlah ekonomi aja lagi susah, mama lagi sakit. Itu ya Allah, itu bisa dibilang di antara semua titik yang paling rendah. Abi nggak punya kerja, nggak punya duit,
punya anak nggak bisa. Semua episode yang pernah lembar-lembarnya sudah dilewati, ini lembar Abi yang paling drop. Paling drop. Tapi alhamdulillahnya Allah kirim ketenangan. Kenapa tenang? Nggak tahu, dikirim tenang aja. Tiba-tiba mama masuk rumah sakit, ada yang bantu. Tiba-tiba mama masuk rumah sakit, ada orang yang pernah Abi tolong dulu. Kemudian dia tiba-tiba nolong. Dan jumlah biaya rumah sakitnya sama persis dengan jumlah yang dia bantu buat Abi. Karena Abi pernah berjasa mempertemukan dia dengan bisnis orang lain. Ingat banget itu. Maghrib ketemunya di masjid. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Loh, apa kabar, Mas? Lama ketemu. Iya, saya tuh nyari-nyari nomornya Ustadz hilang. Ustadz, boleh main ke rumah? Boleh. Begitu di rumah nanya nomor rekening, ditransfer. Bingung, buat apa ya, Mas? Ya, dulu kan pernah ngenalin saya sama sebuah perusahaan. Langsung itu jumlahnya. Pas banget mama itu masuk keluar rumah sakit. Keluar masuk rumah sakit. Jadi keluar rumah sakit, masuk rumah sakit, ke dokter, periksa penyakit dalam, itu entah udah berapa dokter. Kayak makanan sehari-hari. Udah banyak banget, udah tiap hari dokter, obat itu udah sampai di kilo, saking banyaknya. Udah lama jangan obat. Udah kalau gitu, kita berobat, terapi. Berangkat terapi ke Purwakarta. Berapa lama di Purwakarta? Enggak terapi Purwakarta, semua terapi. Dan hebatnya mama itu, setiap kali sakit, setiap kali punya semangat untuk sembuh. Itu hebatnya, luar biasa mentalnya. Pakai apa? Perobatan PAZ, ayo. Pakai pengobatan lintah, ayo. Pakai pengobatan minum nih semua akar, semua daun diminum. Pokoknya pingin sembuh. Nah itu, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya 4 tahun. 4 tahun mama itu sakit. Dan akhirnya drop banget. Habis sampai mental paling drop itu adalah dikatakan dokter harus dirawat di ICU. Itu yang paling drop banget. Sampai Abi bilang, dokter ada solusi lain lagi nggak? Tolong dokter, ada solusi lain lagi nggak? Nggak ada. Ini solusi yang paling udah paling jitu Pak. Lihat Pak indikatornya. Semua indikator ibunya, bapak ini semuanya indikatornya buruk. Abi itu udah bingung nih, ya Allah ini gimana gitu. Gak rasanya gimana ya? Gak berdaya gitu. Gak, yang semua yang kita punya tuh kayak nggak ada gunanya gitu. Kekuatan, uang, kekenalan, nggak ada daya, nggak ada upaya. Jadi bayangkan selama 4 tahun itu mama mengalami penyakit yang semakin memburuk, semakin memburuk, semakin memburuk. Sampai akhirnya kemudian masuk rumah sakit ICU. Nah, di ICU itulah kondisi Abi yang paling drop. Sampai Abi batalkan semua jadwal. Abi tungguin ya di rumah sakit lebih dari seminggu. Nggak boleh kemana-mana karena pingin banget bersama mama di akhir. Itu titik yang paling drop banget nih. Paling drop banget. Itu orang ngelihatnya santai-santai aja, ngelihatnya tenang, alhamdulillah datang tamu masih bisa ketawa, senyum gitu. Tapi sebenarnya jujur ya, Abi ungkapkan, mental Abi paling hancur, paling rusak, paling jebol tuh di situ. Kenapa? Nggak punya daya, nggak punya apa-apa, udahlah serahkan sama Allah. Tapi serahkan sama Allah juga belum sanggup untuk kehilangan gitu. Karena biar bagaimanapun Umi lihat Abi sebenarnya sama mama seling selisih paham. Ya, kata orang, anak yang sering selisih paham sama orang tua sebenarnya itu justru adalah teman sejatinya. Orang tua sama anak atau ibu sama anak laki-laki, kalau dia sering selisih sebenarnya itu menandakan saking dekatnya mereka. Jadi sebenarnya Abi tuh sama mama itu kelihatannya aja saling selisih, sering debat gitu. Tapi sebenarnya hati Abi tuh paling sayang sama mama. Paling sayang sama mama. Dan rasanya nggak akan bisa ada yang bisa menggantikan posisi mama. Apalagi alhamdulillah posisi Umi dan mama waktu itu juga sudah membaik. Sudah lebih akur. Bahkan dikit-dikit, Ayu mana? Bilang sama Ayu. Abi juga kalau udah nyerah sering kali, Mi tolonglah bilang sama mama lah. Tolong kasih tahu. Tolong. Udah itu kenapa? Karena Umi itu udah posisinya udah membaik. Jadi seakan-akan Abi mau bilang mama itu pergi dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena masalahnya udah selesai semua. Dengan anak udah selesai dan dia lihat ekonomi juga. Nah itu yang anehnya adalah pada saat mama sakit, itu rezeki entah dari mana-mana. Rezeki itu ada saja. Untuk perobatan ada. Untuk ke dokter ini bedah ada. Untuk ke dokter apa ada. Pokoknya aneh bin ajaib. Setiap kali mama minta pasti ada. Gak pernah mama minta tuh gak ada. Itu yang Abi tuh takjub bener rezeki dari Allah itu. Ada aja. Bahkan mama ingat banget. Ini mobil mama itu kan 1 waktu itu. Sampai-sampai minta mobil khusus. Ada, walaupun melalui adik, melalui Kiki. Ada mobilnya. Bahkan Kiki kasih khusus mobil plus supir khusus, bayangkan. Jadi mama itu ada supir khusus, ada mobil khusus, ada pembantu khusus untuk dapur, ada suster khusus.
Abi bersyukur banget nih. Di saat kemudian seakan-akan Allah bilang gini, tenang, udah, jangan takut. Aku menemanimu untuk menemani ibumu. Itu yang Abi rasakan, takjub nih, caranya Allah itu. Ada aja. Tapi anehnya, Abi nggak ngerti. Ada aja jalannya. Kadang-kadang dari sini masuk. Ternyata itu rezeki mama yang dititipkan ke Abi untuk kemudian bantu penyembuhan mama. Itu yang Abi rasakan. Bi, kan waktu mama 10 hari di ICU ya. Waktu hari pertama masuk, mungkin Abi masih punya harapan. Hari kedua, mulai itu Abi cerita, Mi, tadi malam udah ada yang meninggal. Iya. Terus hari ketiga, hari keempat, Abi cerita lagi, Mi, tadi malam ada yang meninggal lagi. Dan selama 10 hari di ICU itu kayaknya beberapa kali ya, Abi itu mendengar berita setiap wafat. hari. Jadi dipanggil keluarga, Bapak Anu naik ke atas, turun-turun udah nangis. Iya. Dan itu kan kejadiannya sering kali malam ya, waktu Umi lagi nggak bisa nemenin Abi. Karena kan Abi kalau malam kan memang di rumah sakit sendiri, Umi kan di rumah ya sama Sajar. Umi cuma dapat cerita dari Abi kalau udah pagi, nih tadi malam ada yang meninggal, kemudian masuk baru gitu. Mungkin kalau berita itu Abi dengar cuma 1-2 kali, mental Abi mungkin masih kuat ya. Tapi ini kan Abi dengar berkali-kali dalam 10 hari itu. Dan kondisi mama sehat, ngedrop, sempat sehat ya Bi. Kita sempat seneng banget ya Allah. Dokter bilang ini indikatornya kayaknya kalau udah beberapa hari lagi ibu kayak gini akan bisa pindah ke ruang rawat biasa. Kata dokter kita udah mulai senang ya. Tapi ternyata setelah itu ngedrop lagi. Abi sebetulnya apa Bi yang ada dalam pikiran Abi selama 10 hari di ICU itu ditambah berita bolak-balik ada pasien yang meninggal. Ada yang nangis, meninggal, ada yang menjerit, ada yang meninggal lagi. Karena kan Umi nggak tahu ya kondisi di ICU waktu ada kabar yang meninggal itu keluarga gimana. Kan Abi sendirian tuh ngadepin itu tuh. Justru yang Abi kadang-kadang bertanya itu, gimana perasaan mama gitu. Gimana perasaan dia di rumah sakit, dengar ada nangis. Kan kupingnya dengar itu. Yeah. Ya Allah, ada yang meninggal lagi gitu. Seakan-akan kematian tuh betul-betul di depan mata. Seakan-akan kematian itu ada di sampingnya. Seakan-akan setelah ini aku nih, setelah ini aku. Meskipun mama waktu itu udah nggak sadar, koma, kan dia pakai ventilator, udah di sini juga makan juga dari hidung. Tapi kan kupingnya mendengar. Makanya berapa kali Abi bacakan Quran itu bisa meneteskan air mata mama itu. Dan bisa reaksi gitu. Kadang-kadang matanya kayak mau buka tutup lagi gitu. Kayak mau ngomong gitu. Pernah sekali ngomong, Abi ingat banget, itu yang buat Abi sedih banget nih. Waktu dokter itu mau nuangkan makanan bubur ke hidung mama itu, Abi bilang, mama itu pertama, itu terakhir dia ngomong sama Abi, apa. Karena mama itu orangnya suka makan, suka jajan nih. Abi sampai pegang tangan mama yang bengkak itu, Abi bilang, sabar ya mak, sabar ya. Nanti kalau mama keluar dari rumah sakit, mama makan apa-apa aja kasih. Sabar ya mak, bisa ngerasakan nih masuk sonde itu lapar. Karena apa? Karena makan tuh mulut nggak berfungsi lagi, semua tubuh udah nggak berfungsi, udah tinggal lambung aja yang berfungsi dan itu langsung bubur. Jadi udah kerasa. Itulah terakhir Abi ngomong sama mama. Setelah itu udah nggak pernah lagi ada sepatah 2 kata. Ma, assalamualaikum, bangun ma, Ari dateng ma, nggak respon. Ma, Ari bacakan Quran ya ma, nggak respon. Ma, udah cium-cium mukanya, lebih peluk-peluk gini, nggak juga. Ma, nggak juga. Nih, yang kedua, apa perasaan Abi yang Umi tanyakan? Sepertinya, kayaknya Allah sedang mempersiapkan perasaan Abi. Karena Abi itu 10 hari di ICU. Kalau misalnya hari pertama itu mama, mungkin Abi akan kejang-kejang, mungkin jatuh pingsan nih. Nanti Umi bisa ngerasakan bagaimana rasanya kalau pas Uti atau aku nggak ada. Baru kali ini Abi ngerasakan rasa yang sakit luar biasa. Jadi kenapa 1 hari enggak, 2 hari enggak, 3 hari enggak, 4 hari enggak? Kenapa? Karena Allah tuh kayaknya lagi nyiapin supaya kamu tuh siap gitu.
Jadi kayak ditebelin mentalnya gitu. Hari pertama orang lain dulu, hari kedua orang lain dulu, hari ketiga orang lain dulu, hari keempat orang dulu. Meskipun Abi udah capek, lelah juga gitu sebenarnya. Kenapa? Tiap malam orang meninggal dunia, tiap siang orang meninggal dunia, dan Abi tidur di bawah lantai itu kan cuma pakai satu sajadah aja sama satu bantal. Dipanggil Pak ini keluar naik lagi, wah nangis, oh udah uring-uringan. Abi tuh drop banget nih. Dan Abi lebih drop lagi ketika nelfon Bapak. Bapak cuma bilang bahwa kondisi mamamu gimana? Kondisinya baik, Pak. Cuma agak drop sekarang. Sampai Bapak bilang, ya udah Bapak beli tiket. Insya Allah Bapak akan kunjungi mamamu. Ya Allah, Mi, itu kayak disiram salju. Ya Allah, senengnya. Kenapa? Karena Bapak ada di Medan. Nggak mungkin Bapak jawab jawaban itu kalau Bapak kemudian nggak ngargain anaknya. Akhirnya apa? Alhamdulillah besok pagi Bapak landing dari Halim Perdana Kusuma, datang ke mama, nggak bisa dikunjungi. Karena waktu itu masih jam besuknya ditutup, jam 10, jam 11. Akhirnya kita ngobrol sama Kiki, ma adik di depan. Ya, mama nggak bisa dikunjungi. Dibuka jam kunjungan, jam 12. Itu titik puncak dropnya Abi di situ. Bapak masuk, pegang tangan mama, minta maaf. Karena selama ini mereka nggak pernah saling memaafkan. Mereka nggak pernah saling mengakui kesalahan masing-masing. Akhirnya mungkin Bapak minta maaf, Mi, ya Allah, Mi, demi Allah, ini titik yang Abi paling drop banget. Abi nangis di pojokan, gak ada yang tahu. Umi lagi di bawah, Abi nangis di pojokan kayak anak kecil. Wah, sampai sesegukan. Kenapa? Karena ya Allah, ini momen yang paling indah tapi juga sedih. Kenapa? Abi udah feeling nih, Bapak datang, Mama pulang nih. Bapak datang, Mama pulang nih. Bener, Bapak datang, keluar, langsung Abi dipanggil dokter. Ustadz, tolong jangan jauh-jauh. Ibu koma, Ustadz. Itu rasanya, Mi. Langsung Abi gendong mama, langsung dibacakan Quran, langsung di jantungnya dipompa. Udah 2 kali pompa, enggak juga. Ya Allah, sampai dokter akhirnya bilang, Ustadz sabar ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu Ustadz sudah enggak ada. Itu perasaan Nabi paling drop. Langsung bingung. Kayak mendadak dunia tuh kosong nih. Kayak gitu rupanya rasanya kehilangan ibu. Kayak gitu rupanya kehilangan orang tua yang dicintai. Siapapun yang pernah punya ibu, dari situ Abi bisa bilang jangan main-main dengan cinta seorang ibu pada anaknya. Drop banget nih, ya Allah, badan Nabi itu lemas rasanya. Gak kuat, kayak gak ada tenaga. Begitu ngelihat semua satu alat-alat dicopot, dilepas satu-satu, sondenya dilepas. Mama itu tersenyum. Abi peluk, Abi cium-cium. Ya Allah, maafkan Ari, belum sempat bahagiakan mama, belum sempat menghajikan mama. Itu ya Allah. Sampai yang paling berat itu ketika udah ditutup semuanya, dibawa ke tempat pemandian. Di tempat pemandian itu Abi gak sanggup, antara percaya gak percaya gitu. Ya Allah, ini mama ya, ini orang tuaku ya, ini mamaku yang selama ini besarin, selama ini mendidik, mendoakan, doanya gak putus-putus sampai anaknya jadi kayak gini. Ya Allah, begitu kain kafannya dibuka semua, dibereskan semua, Abi lihat, Umi lihat kan bagaimana bersihnya wajah mama. Sampai Umi bilang, Bi, lihat mama, Bi, cantik banget kayak masa mudanya. Ya Allah, Mi, bersih, semua bekas tusukannya gak ada, wajahnya putih, bersih, senyum, mukanya masih ingat, Mi. Ya Allah nih, Mi, Abi tutup mata nih, tuh, masih ingat wajahnya, ya Allah, senyumnya, ya Allah. Dan anehnya, Abi gak sempat abadikan di foto. Biasanya Abi paling suka moto semua momen-momen. Tapi waktu itu, saking cantiknya wajah mama, Mi, Abi gak sempat moto. Kata yang memandikan, udah ya Pak Ustadz, biar segera ditutup, biar segera dimakamkan. Iya Bu, segera dimakamkan. Abi yang mandiin sama Umi, ada Yura di situ. Sampai kemudian ditutup kain kafan semua. Baru diikat semuanya, baru Abi umumkan bahwa mama sudah nggak ada. Itu rasanya, ya Allah. Jangan lagi Abi ngerasakan kayak gitu, Mi. Nggak sanggup. Kayak gitu rupanya kerasa kehilangan. Pantas selama ini Abi nanya sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz, gimana rasanya waktu ibunya Ustadz meninggal? Apa kata dia? Tak bisa saya cerita, Ustadz. Rasa yang antum nggak akan bisa rasakan rasa saya. Sekarang Abi baru tahu betapa berat kehilangan ibu. Apalagi kehilangan ibu di saat kondisi orang tua tidak bersama. Sakitnya luar biasa. Sakit
sakitnya luar biasa. Sakit. Dunia tuh kayak hilang. Gimana rasanya? Dunia hilang, badan gak ada rasa, lemes gitu. Kayak serius, kayak percaya nggak percaya gitu. Tapi alhamdulillah Mi, satu yang lebih syukuri, Allah kirim kasih rasa tenang. Jadi Abi itu nggak, wah, nggak teriak, nggak ngeronta-ronta, enggak gitu, gitu. Cuma diam aja. Allah, innalillahi, semua berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, semua akan kembali pada Allah. Itu fase Mi, ya Allah Mi. Di antara sesakit-sakitnya Abi nggak makan, sesakit-sakitnya dicaci orang, sesakit-sakitnya dimaki orang, ini fase yang paling sakit dalam hidup Abi Mi. Sakit banget. Ada satu lembar hidup di antara semua lembaran-lembaran cerita hidup Abi yang paling sakit, kehilangan mama ini. Sampai sekarang nyesel banget nih. Kalau secara umur, mama itu yang paling muda di antara aku, bapak, Uti, mama, ya. Dan mama sebetulnya kan udah bolak-balik rumah sakit ya, langganan gitu. Sampai yang terakhir waktu mama masuk rumah sakit, sebelum mama masuk ICU, kita juga waktu itu mikirnya, paling juga cuma butuh diinfus sehari 2 hari. Habis itu mama akan pulang lagi. Tapi ternyata itu terakhir kali mama meninggalkan rumah. Iya, betul. Dan Umi itu bersyukurnya ya, waktu terakhir kali itu mama ninggalin rumah, posisinya memang Abi lagi di Jakarta, Kiki juga masih di Bandung atau di Jakarta. Nggak lagi keluar kota gitu, nggak lagi kemana-mana. Pas masih di rumah. Pas Abi juga masih ada di Bogor gitu ya. Dan alhamdulillahnya Umi bersyukur juga waktu itu tuh Umi bisa nemenin mama ke IGD. Dan proses kita dapat rumah sakit untuk mama dirawat itu juga kan susah di hari itu. Alhamdulillah ada orang baik yang nolong kita. Sampai akhirnya mama dapat tempat di rumah sakit PMI kan. Dan mama pun akhirnya wafat di rumah sakit PMI. Waktu mama meninggal itu, Abi memang mungkin sama Allah ya, nggak dikasih banyak waktu untuk nangis. Karena setelah itu kita udah harus mikirin gimana ngurus jenazah mama, memutuskan apakah akan dikebumikan hari itu atau tidak, mencari pemakaman. Dan yang Umi lihat tuh sepanjang proses dari mulai kita mandiin, ngafanin, bawa mama pulang, menyolatkan, dan Allahu Akbar, Abi tuh yang jadi imam sholat jenazahnya mama kan. Bersyukur, insya Allah ada ratusan orang waktu itu yang menyolatkan mama. Waktu jenazah juga disemayamkan, orang datang berbondong-bondong dari mana-mana. Padahal mama itu wafat sekitar jam 12:30, dimakamkan jam 4, tapi ada yang dari Bandung datang pas sebelum dimakamkan. Umi juga nggak ngerti gimana ceritanya, cuma dalam waktu 1,5 jam yang dari Bandung bisa sampai Bogor. Itu di luar nalar. Yang dari Jakarta, yang dari mana-mana itu bisa datang. Yang Umi lihat di situ, Abi tegar. Karena Abi harus nemuin orang-orang yang takziah. Abi juga mimpin sholat jenazahnya mama. Abi juga yang masuk langsung ke makamnya mama, ikut menguburkan, langsung menguburkan. Yang Umi lihat di situ tegarnya Abi. Setelah pulang dari pemakaman pun kan kita malam kan langsung ada tahlilan ya, dan kita harus langsung ke Bintaro waktu itu. Itu pun yang Umi lihat itu ketegaran Abi gitu, kayak yang Abi kok kayaknya ini ya air matanya kok keluarnya cuma dikit ya gitu. Tapi rupanya hari ini Umi baru tahu. Segitu rupanya rasanya Abi. Ternyata walaupun Abi banyak berselisih paham sama mama,
Tapi insya Allah sayangnya Abi, Mama terasa kok. Insya Allah sayangnya Abi nyampe ke Mama. Karena sampai akhir hidupnya selama 4 tahun, Mama itu memilih untuk tetap tinggal dekat dengan kita. Walaupun sama Abi kadang-kadang berantem, sama Umi pun kadang-kadang tetap berantem. Tapi seberantem-berantemnya kita sama Mama, tetap aja milihnya tinggalnya sama kita. Yang juga Umi nggak bisa lepas ingat dari sekarang tuh, Bi, waktu pemakaman ya. Jadi waktu pemakaman itu abis makamin Mama sekitar jam 5 atau setengah 6 gitu ya sore. Kita kan pulang ya. Abi kayaknya masih jalan di belakang. Umi udah jalan duluan. Yang takziah udah pada pulang, tinggal kita keluarga. Umi pulang, jalan, terus Umi disamperin sama Abang Alif. Sebelah Umi adik, sebelah Umi lagi Abang. Terus dia peluk Umi dari belakang kayak gini. Dia pegang bahu Umi. Terus dia bilang gini, Umi, nanti kan kalau kalau Umi sakit, Abang pengen Abang yang jagain Umi. Nanti kalau Umi meninggal, Abang maunya Abang yang mandiin Umi, Abang yang nafanin Umi, Abang yang imamin sholat Umi, dan Abang yang nguburin Umi, katanya. Kenapa, Nak? Iya, soalnya Abang ngeliat Abi gitu sama nenek. Jadi Abang pengen jadi kayak Abi yang ngurus Umi dari Umi sakit sampai Umi gak ada. Ya Allah, Abi. Pas Abang ngomong kayak gitu, Umi langsung, ya Allah. Rupanya Umi udah bingung lagi mau gimana Umi ngomentarin omongan Abang tuh ya. Umi bilang, iya Nak, makasih ya Nak ya. Tapi mudah-mudahan Umi Abi nanti gak ada dalam kondisi sehat, gak perlu sakit lama. Jadi Abang sama adik gak perlu repot untuk ngurusin Umi sama Abi. Doakan aja Umi Abi sehat. Umi Abi gak pengen sakit Nak. Kalaupun ajal datang waktu Umi Abi lagi sehat. Jadi dibalik sedihnya Abi, hancurnya hati Abi, titik paling nadir dalam perjalanan hidup Abi selama 43 tahun itu, mungkin Abi gak sadar, tapi Abi itu udah menanamkan karakter birrul walidain sama Abang Alif. Sesering-seringnya Abi berantem sama Mama, ternyata itu terekam di dalam kepalanya. Oh, ternyata kayak gini ya kalau yang namanya sayang sama orang tua. Walaupun berantem, besok baikan lagi. Walaupun berantem, besok tetap nemenin ke dokter lagi. Walaupun berantem, besok tetap ngajak makan di luar lagi. Oh, gini ya ternyata ya. Selama Abi nemenin Mama di ICU, dia ngeliat ternyata ya, oh, Abiku tuh sampai rela ya meng-cancel semua jadwal kajian ya, padahal yang itu juga sama wajibnya. Ternyata Abiku tuh rela ya ninggalin urusan kantornya demi untuk nenek. Oh, kayak gini ya rupanya ya bakti sama orang tua itu sampai segini ya levelnya. Sampai dia ngelihat Abi ikut mandiin, ngafanin, jadi imam sholatnya, bahkan ikut langsung masuk ke lubang liang lahatnya Mama untuk memakamkan. Dia ngelihat langsung, oh ternyata kayak gini ya yang namanya bakti sama orang tua, sayang sama orang tua tuh sampai segininya ya. Jadi Umi mau bilang makasih sama Abi. Makasih banyak udah jadi ayah
yang menanamkan pelajaran tentang sayang sama orang tua. Anak-anak yang mungkin kita anggap mereka cuek, ngelihat interaksi antara abi uminya dengan nenek kakeknya atau dengan akung utinya, ternyata mereka nggak secuek itu ya. Mereka tuh ternyata anak-anak yang jadi pemerhati yang detail. Mereka lihat, oh kayak gini ya umi abi aku ya ternyata sama nenek. Oh kayak gini ya rupanya sama aku sama uti. Kayak gini ya rupanya ya sama kakek. Dan itu yang mengendap ternyata di dalam pikiran mereka dan keluar lewat statement abang yang umi tuh nggak expect dia akan ngomong kayak gitu di saat itu. Untuk seorang anak thinking yang nggak terlalu terbawa perasaan, dia Masya Allah. Jadi makasih Abi udah ngajarin anak-anak kita tentang bakti sama orang tua yang sesungguhnya itu gimana, tanpa perlu Abi banyak ngasih ceramah sama mereka.